Putin beri pesan keras ke Jerman, pamer Rusia siaga tinggi. В своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань. Мы постоянно слышим угрозы в адрес нашей страны, нашего народа. Некоторые безответственные политики на Западе не только говорят о планах по организации поставок в Украине дальнобойных наступательных вооружений, систем, которые позволят наносить удары по Крыму и другим регионам России. Такие террористические удары, в том числе и с использованием западного оружия, уже наносятся по приграничным населенным пунктам Белгородской и Курской областей. В ход пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой. Их боевого применения. Прежде всего это касается использования разведывательно-ударных огневых комплексов, включающих в себя беспилотные летательные аппараты, а также современные перспективные образцы вооружения. На текущий момент в 5 соединениях ракетных войск стратегического назначения обеспечено строительство объектов инфраструктуры для размещения новых ракетных комплексов. При подготовке перечня объектов капитального строительства на 2023 год особое внимание будет уделено строительству в интересах стратегических ядерных сил. Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan kepada Kanselir Jerman Olaf Scholz bahwa Moskow akan terus melanjutkan serangannya ke infrastruktur energi Ukraina. Hal ini dikarenakan bantuan Barat yang terus menyulitkan Rusia dalam serangannya ke Ukraina. Dalam sebuah dialog akhir pekan kemarin, Putin mengatakan kepada Scholz bahwa serangan itu bukanlah hal yang dapat dihindarkan oleh pihak Kremlin. Menurutnya, Kiev juga telah meluncurkan serangan ke infrastruktur sipil Rusia. Tercatat bahwa Angkatan Bersenjata Rusia telah lama menahan diri dari serangan rudal presisi terhadap target tertentu di wilayah Ukraina. Tulis rilis panggilan telepon keduanya dikutip Oil Price Senin 5 Desember 2022. Tapi sekarang tindakan seperti itu telah menjadi tanggapan yang dipaksakan dan tak terelakkan terhadap serangan provokatif Kiev terhadap infrastruktur sipil Rusia. Putin juga menunjuk peran Jerman dalam membantu Ukraina. Ia mengatakan dukungan Berlin dan sekutunya di blok barat akan menyulitkan proses perdamaian dan gencatan senjata antara Moskow dan Kiev. Dukungan militer yang konstan dan berskala besar dari sekutu mengarah pada fakta bahwa Kiev sepenuhnya menolak gagasan negosiasi apapun, tambahnya. Sementara itu muncul verifikasi eksternal bahwa serangan udara signifikan berikutnya di Ukraina akan segera terjadi. Ini terlihat dari gambar satelit baru yang menunjuk Rusia sedang merencanakan serangan rudal skala besar segera di Ukraina. Gambar satelit yang dirilis oleh Maxar Technologies yang berbasis di Amerika Serikat menunjukkan penumpukan 2 lusin pembom jarak jauh Tu-95 dan Tu-160 di pangkalan udara Engelsty di Oblast Saratov, 700 km dari perbatasan Rusia-Ukraina. Digambarkan di samping pesawat adalah kotak amunisi yang menurut para ahli kemungkinan berisi rudal jelajah KH-55 dan KH-101. Dengan peningkatan aktivitas yang signifikan menunjukkan kemungkinan serangan. Jumlah pembom yang luar biasa tinggi di landasan merupakan indikasi peningkatan operasi. Jika bukan serangan skala besar yang akan terjadi, ujar analis militer Arda Mevlutoglu kepada Der Spiegel. Sejauh ini 40% instalasi energi Ukraina telah dihancurkan oleh serangan Rusia. Pejabat Ukraina mengatakan kepada New York Times telah menonaktifkan jaringan listrik di selatan kota Kherson yang membuat 6 juta orang tanpa listrik. Suhu juga telah di bawah titik beku yang diperkirakan akan semakin turun ke bulan-bulan musim dingin yang ekstrim. Ini dapat membuat situasi masyarakat memburuk akibat kedinginan tanpa energi. Putin tegur Kanselir Jerman soal bantuan senjata ke Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberikan perhatian atas sikap Barat mengenai perang Ukraina saat bertelepon dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz pada Jumat 2 Desember 2022. Putin mendesak Berlin supaya kembali memikirkan pendekatannya untuk menyelesaikan masalah ini. Perhatian tertuju pada garis destruktif negara-negara Barat termasuk Jerman yang memompa senjata ke rezim Kiev dan melatih militer Ukraina. Semua ini serta dukungan politik dan keuangan yang komprehensif untuk Ukraina mengarah pada fakta bahwa Kiev sepenuhnya menolak gagasan negosiasi apapun, kata kantor Presiden Rusia dikutip dari Reuters. Telepon Putin dan Scholz dimaksudkan untuk menyoroti jurang pemisah antara Rusia dan pemerintah Barat mengenai Ukraina.
Kiev mengatakan pembicaraan damai hanya mungkin jika Rusia berhenti menyerang wilayah Ukraina dan menarik pasukannya. Setelah Rusia memproklamasikan aneksasi wilayah Ukraina pada September lalu, Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan pembicaraan tidak akan mungkin dilakukan selama Putin tetap berkuasa. Meskipun demikian, Ukraina tidak menekankan kondisi itu dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Kremlin, saat bercakap dengan Scholz, Putin meminta pihak Jerman mempertimbangkan kembali pendekatannya dalam konteks perang Ukraina. Moskow sendiri menyebut serangan rudal Rusia di Ukraina merupakan tanggapan terhadap serangan Kiev terhadap infrastruktur negaranya, termasuk jembatan utama antara Rusia dan Crimea. Putin juga mengatakan Rusia harus diizinkan untuk berpartisipasi dalam penyelidikan atas apa yang disebutnya serangan teroris pada pipa gas Nord Stream di bawah Laut Baltik. Dalam beberapa hari terakhir, Moskow dan Washington sama-sama mengatakan mereka pada prinsipnya terbuka untuk pembicaraan. Namun Gedung Putih belum melihat ada jaminan dari Putin dalam waktu dekat menghentikan invasinya ke Ukraina. Saat bertemu dengan timpalannya dari Prancis Emmanuel Macron di Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan dia bersedia berbicara dengan Putin jika Putin menunjukkan bahwa dia tertarik untuk mengakhiri perang. Kremlin menginginkan solusi diplomatik dan menekankan bahwa Putin selalu terbuka untuk pembicaraan, tetapi Washington menolak mengakui aneksasi Rusia atas wilayah Ukraina. Telepon Putin dan Scholz dimaksudkan untuk menyoroti jurang pemisah antara Rusia dan pemerintah Barat mengenai Ukraina. Kiev mengatakan pembicaraan damai hanya mungkin jika Rusia berhenti menyerang wilayah Ukraina dan menarik pasukannya. Setelah Rusia memproklamasikan aneksasi wilayah Ukraina pada September lalu, Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan pembicaraan tidak akan mungkin dilakukan selama Putin tetap berkuasa. Meskipun demikian, Ukraina tidak menekankan kondisi itu dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Kremlin, saat bercakap dengan Scholz, Putin meminta pihak Jerman mempertimbangkan kembali pendekatannya dalam konteks perang Ukraina. Moskow sendiri menyebut serangan rudal Rusia di Ukraina merupakan tanggapan terhadap serangan Kiev terhadap infrastruktur negaranya, termasuk jembatan utama antara Rusia dan Crimea. Putin juga mengatakan Rusia harus diizinkan untuk berpartisipasi dalam penyelidikan atas apa yang disebutnya serangan teroris pada pipa gas Nord Stream di bawah Laut Baltik. Dalam beberapa hari terakhir, Moskow dan Washington sama-sama mengatakan mereka pada prinsipnya terbuka untuk pembicaraan. Namun Gedung Putih belum melihat ada jaminan dari Putin dalam waktu dekat menghentikan invasinya ke Ukraina. Saat bertemu dengan timpalannya dari Prancis Emmanuel Macron di Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan dia bersedia berbicara dengan Putin jika Putin menunjukkan bahwa dia tertarik untuk mengakhiri perang. Kremlin menginginkan solusi diplomatik dan menekankan bahwa Putin selalu terbuka untuk pembicaraan, tetapi Washington menolak mengakui aneksasi Rusia atas wilayah Ukraina.